Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Turis Channel. Salam cukur sedunia. Oke, halo bro, gimana kabarnya yang buka di teras? Ini saya dapat requestan dari orang Kediri, katanya minta dibuatkan video bagaimana orang atau alasan gulung tikar karena pangkas rambut. Ini berdasarkan yang saya lihat dan yang saya alami saja ya. Yang pertama yang saya alami saja ya. Ini jadi ini adalah real, nggak berdasarkan teori atau gimana, enggak, tapi berdasarkan yang saya alami. Yang saya alami, saya kan mempunyai 3 cabang dan yang satu sudah kukut itu. Yang itu penyebabnya adalah karena ini bukan berarti suuzon ya, kata orang itu ramai tapi sedangkan setorannya itu sedikit gitu bro. Terus yang kedua, di situ kontrakannya mahal, sewa tempatnya mahal, itu 1 tahunnya 6 juta. Jadi makanya saya mending saya tutup saja daripada saya teruskan dan saya minus. Saya uang dari sini saya buat modal di sana. Dan yang ketiga, kebanyakan karyawan. Saya buka langsung pertama padahal pelanggan belum ada, udah ada karyawan 5. Karyawan 5 meskipun saya bagi hasil, tapi karyawan saya gaji saya untuk gaji saya bagi hasil saya 50% itu nggak mencukupi untuk mereka. Sedangkan pemula kan 1 malam hanya dapat 3 atau 4. Dan kesalahan saya lagi, mereka itu semuanya belajar, 5-5-nya belum ahli semua. Yang saya jadikan karyawan itu masih pemula dan masih amatiran. Jadi 1 kali kapok, nggak kembali lagi karena hasil pangkasnya pedal-pedal dan jelek gitu bro. Itu yang alasan ketiga. Yang alasan keempat, saya jarang bisa mengontrol, jadi nggak tahu 1 hari dapat berapa kepala, 1 malam dapat berapa kepala, akhirnya minus. Itu yang keempat. Yang kelima, seringnya soal peralatan dan mesin saya yang sering dirusakkan. Mesinnya sepatu, pernah sepatu clipper itu dipatahkan setiap 1 bulan sekali. Nggak tahu ya kenapa kok setiap 1 bulan kok patah, setiap 2 minggu kok patah lagi. Dan saya beli sepatu itu dulu harganya 65.000 bro. Jadi kebangkrutan atau minus saya dari situ, dari peralatan itu sering dirusakkan, jadi minus. Sedangkan di Gayam sini, saya sewa di kontrak sini, nggak pernah ada kerusakan selama ini. Mas Kasan, Mas Edi, karyawan saya 2 itu nggak pernah merusakkan peralatan, malah mereka itu merasa peralatan seperti miliknya sendiri gitu loh, jadi dirawat gitu, jadi eman-eman. Yang di sana itu sering merusakkan. Itu yang kelima ya, sering merusakkan mesin. Dan yang keenam itu gunting sasak sering dijatuhkan, cetar. Walaupun gunting, namanya gunting sasak, gunting biasa itu yang harganya 1.700.000 miliknya Rudiantoko 1320 pun, kalau sekali jatuh cetar kayak gitu, ketajamannya akan berkurang bro. Dan dulu di tempat saya yang di Purwosari itu, cabang yang ketiga itu gulung tikar itu karena itu sering dirusakkan, sering dijatuhkan gunting sasak, cetar kayak seperti itu. Jadi setiap bulan saya ganti itu ya. Dan lagi silet juga boros banget kalau pakai itu, baru dibuat 2 orang udah ini diganti. Kalau untuk pangkas rambut sih nggak harus 1 orang atau 2 orang ganti. Nah, kita bayarnya 8.000 terus 1 silet ganti, padahal siletnya harganya 3.000, terus kita dapat hanya 5.000, terus masih dibagi lagi. Nah, di situ kebangkrutan. Jadi itu yang keenam ya. Dan bayar listrik, saya dulu juga bayar listrik sendiri ya di situ. Jadi setelah saya menggunakan itu, saya pertahankan selama 9 bulan, saya lihat-lihat kok saya malah semakin sibuk, nggak bisa apa-apa, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Akhirnya
ya itu buat pengalaman untuk buat saya share sekarang ini gitu. Itu pengalaman saya sendiri ya, gara-gara gulung tikar seperti itu, gara-gara gulung tikar. Kalau sekarang yang di sini saya bisa mengontrol siang dan malam jam 8 sampai jam 10. Kalau habis maghrib sampai jam 8 itu di depan teras saya buka di sana jadwal. Setiap hari saya buka begitu. Saya masih bisa mengontrol, dan di sini karyawan 3 dan di sana nggak ada karyawan, saya sendiri. Yang sini sekarang yang satunya udah libur ya, udah nggak ini udah ikut di proyek, jadi ya tinggal 2, Edik sama Kasan. Dan ini saya belajar dari pengalaman orang lain. Di 2016 saat saya disurplus dari proyek, keluar dari proyek atau proyek sudah habis, ada pengurangan karyawan, dan disitu semua orang pada nganggur. Dan di tempat itu semua di sini itu ada buka pangkas banyak sekali, dan sekarang mereka udah pada tutup. Satu, gara-gara gulung tikar mereka tergoda lagi, tergoda sama pabrik kalau dekat pabrik, tergoda sama proyek kalau dekat proyek. Ya kalau untuk yang saya coba, yang saya lihat pangkas rambut nggak menjanjikan. Kadang satu malam hanya dapat 5 kepala 2 kepala, ya kan? Kalau 5 kepala, kalau kita tarif dengan 8.000 di depan teras itu hanya dapat 40.000 ya, 40.000. Sedangkan kalau hujan itu kadang nggak ada orang sama sekali, nggak ada yang pangkas rambut, kita nggak dapat. Dan itulah yang membuat kita down, dan mungkin yang membuat mereka langsung buka langsung mereka gulung tikar pangkas rambutnya itu. Kalau untuk di sini di Gayam, kalau saya di Gledegan, walaupun satu malam 1 kepala 2 kepala, saya tetap bersyukur. Sebenarnya kenapa masih ada di Gayam sini, walaupun malam misalnya hujan, saya di Gledegan di cabang satunya di depan teras hanya dapat 2 kepala misalnya 16.000. Tetapi di sini yang siang saya sudah mendapatkan antara 10 kepala 20 kepala, dan dapat lagi dari karyawan siang dan malam begitu. Itulah yang membuat tetap bertahan. Seandainya hanya punya sana saja ya tetap kurang begitu bro. Dan yang saya pelajari, yang mereka ada lagi yang udah gulung tikar, ini miliknya si Mas Yudi ya, dulu ikut saya 3 bulan, ikut saya 3 bulan, terus dia kuliah, dia pulang, ternyata dia buka sendiri. Dan saya lihat dan saya antar untuk beli peralatan, saya tuh antar dia ke, dan dia sekarang pun sudah gulung tikar. Kalau itu saya lihat alasannya kenapa? Alasannya gulung tikar adalah karena adanya proyek. Ada proyek pipa itu gajinya 1 bulan mencapai 5-6 juta. Sedangkan di pangkas rambut dia 1 malam, saya tanya, dia tarif hanya 5.000, saya tarif 8.000, dia 5.000 lebih rendah. Dia nggak sewa kontrak, dan dia 1 malam hanya dapat 10 kepala paling banyak, berarti 50.000, 30.000, 6 kepala, kadang 4 kepala. Kalau hujan belas nggak dapat. Itu yang membuat dia gulung tikar. Dulu dia masih bertahan sampai 1 tahun, kalau nggak salah 1 tahun, kalau nggak 2 tahun gitu. Dia masih bertahan. Kenapa dia bertahan? Karena dia masih bujang. Tuh, yang membuat dia nggak gulung tikar. Setelah itu ada proyek, dia ikut proyek, dan dia menikah, punya anak. Nikah, punya anak, dihasilkan dengan uang sekitar 40.000, 20.000 itu kurang bro, 50.000 itu kurang bro. Jadi makanya dia lebihkan meroyak, dan sekarang gulung tikar, sekalian gulung tikar. Ini saya punya niatan untuk saya ajak ini berbagai pengalaman vlog kenapa dia gulung tikar di dalam hal pangkas rambut gitu. Masih belum ada waktu sih, insya Allah kalau ada waktu akan saya buatkan vlog kenapa dia gulung tikar gitu. Alasan dia karena ada proyek yang lebih menjanjikan, 1 bulan 5 juta 6 juta. Dan alasan yang kedua kenapa gulung tikar, dia sudah menikah, dan biaya nikah kan nggak sedikit, dan biaya keluarga juga nggak sedikit ya. Nanti belum istri hamil, nikah,
belum kasih jajan anak, beli susu ini itulah sembarang. Soalnya kalau udah keluarga kita butuh uang banyak, paling enggak 200 lah minimal satu hari. Itu yang saya lihat yang gulung tikar pertama. Yang gulung tikar kedua, waktu 2016 ada surplusan, saya buka pangkas rambut dan satu hari itu saya masih mendapatkan 2 kepala, 3 kepala, yang paling banyak itu 10 kepala. Dan akhirnya ada yang buka sekitar 2 kilo lah dari sini, di dekat depan kuburan. Dia buka depan kuburan dekat bengkel, dan ternyata dia sekarang gulung tikar. Kenapa? Sekarang dia malah menjadi seorang driver di proyek. Dia tergoda dengan proyek, katanya pangkas rambut nggak bisa mencukupi untuk keluarga gitu. Itu alasan gulung tikarnya, karena kan nggak sabar ya pangkas rambut satu malam hanya dapat 2 kepala, 3 kepala, 4 kepala. Karena begini bro, sebanyak-banyaknya kamu buka di teras itu tetap masih banyak buka di pasar. Makanya yang buka di teras saya sarankan untuk bisa segera mencari kontrakan atau sewa tempat yang dekat pasar, karena dekat pasar itu gini ya bro, kalau dekat pasar orang tuh banyak mau beli ini beli itu, sekalian pangkas antar anak atau antar istri ke pasar, ayahnya sambil pangkas gitu bro, biasanya seperti itu. Kalau sedangkan di kampung kita buka di depan teras, yang pangkas tuh hanyalah tetangga sendiri, hanyalah orang situ, dan tujuannya hanya pangkas doang. Kalau seperti ini kan tujuannya ada yang mau ke BRI, mau ke ATM, mau ke beli sego goreng, beli bakso, semuanya adalah mau belanja gitu, mau ke apotik sekalian pangkas, seperti itu bro. Orang kan milih hemat, itu yang membuat kita tidak gulung tikar ya, buka di dekat pasar. Untuk di depan teras tuh buat sampingan saja, buat mengolah ini ya keterampilan kita agar lebih pinter untuk mangkasnya, seperti itu. Itu yang gulung tikar yang kedua ya. Yang ketiga ini belum ya, sempat saya gerbuk kemarin ya, ini baru buka yang 3 bulan ini. Kalau semoga saja, saya doakan semoga saja nggak gulung tikar ya. Kalau saya lihat seringnya dia tutup, sering sekali tutup. Nah, sering kali tutup ini yang menghubungkan para pelanggan ya bro ya. Ini juga penyebab gulung tikar. Pelanggan itu bingung, ini sebenarnya bukanya jam berapa, sekalian kasih tulisan paten, misalnya buka habis maghrib atau buka jam 5 sampai jam 9, ya buka jam 5 sampai jam 9. Kalau di sini saya tulis buka jam 7 pagi sampai tutup jam 22 malam, ya seperti itu terus, dan nggak pernah ada liburnya. Jumat, Sabtu, Minggu tetap selalu buka dan selalu ramai itu bro. Orang pangkas itu selalu ada, karena dia pelanggan udah merasa ini ya bro, oh biasanya buka terus kok, seperti itu. Dan kenapa ya gulung tikar? Karena jarangnya buka, akhirnya bingung, pelanggannya bingung. Seperti halnya di YouTube juga, kalau saya jarang upload, subscriber saya juga bingung, kenapa kok nggak pernah upload, berarti nggak pernah buka gitu. Seperti pangkas rambut juga begitu. Jadi gulung tikar itu bisa, penyebabnya juga bisa banyak, tergoda karena proyek, karena sepi juga ada. Yang lebih parah ini adalah karena seringnya tutup. Biasanya kalau kekeluargaan desa orang kampung udah ada hajatan tutup, udah ada ini tutup, ada bancaan tutup, istri lagi hamil periksa tutup lagi, seperti itu yang membuat kita gulung tikar. Akhirnya si pelanggan datang kok tutup lagi. Makanya kenapa saya sebisa mungkin harus selalu buka, sebisa mungkin saya harus upload video seperti itu. Jadi biar subscriber saya nggak lari gitu tuh. Jadi tetap saya update meskipun dengan video yang kurang mendukung. Oke ya bro, itu adalah penyebab kenapa orang gulung tikar pada pangkas rambutnya. Terima kasih yang sudah merequest video ini, dan terima kasih berkat Anda saya bisa membikinkan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Penyebab gulung tikar juga banyak sih sebenarnya, nggak hanya 1 atau 2, tapi juga banyak juga ke orang
buka pangkat tersebut yang sukses, bisa beli mobil, bisa beli tanah, bisa beli rumah, bisa nabung, itu banyak. Contohnya ya saya sendiri. Amin, amin. Oke ya bro, semoga bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam syukur sedunia.